Mbak Puri sempat ada sakit waktu itu ya? Iya, sakit. Seperti apa sakitnya? Apa ya, seperti ya kejang-kejang. Lebih dekat mikrofonnya, kejang-kejang. Ya kejang-kejang, kepala pusing. Uh-uh. Terus ada bisikan-bisikan juga. Bisikan-bisikan juga. Ya. Ini dua-duanya setelah ada sakit, ada teror begitu, bahkan mimpinya aneh-aneh. Main-main ke dukun nggak berobat? Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Yang terlihat, yang bereaksi apa Pak Ustadz, yang keluar atau apa? Banyak yang keluar, tapi memang tipis-tipis, nggak gede sih. Kali ada kerasa seperti ada. Anget ya Pak Ustadz? Iya. Iya memang. Anget ya. Saya pertamanya masuk di sini katanya memang AC-nya dimatiin, tapi saya dari tadi duduk di situ tetap aja panas badannya. Panas ya? Terus apa lagi reaksinya tadi, Mam? Anget aja, anget gitu. Kayak ada hawa hangat gitu. Pak Ustadz, tapi ini kalau dari penglihatan Pak Ustadz yang sekarang sudah mulai keluar nih, apa aja sih Pak Ustadz? Ilmu-ilmunya atau apa? Iya, ilmu karakter itu Anget ada. ya Pak Ustadz? Kenapa? Anget gitu. Iya, alhamdulillah. Makanya ini juga proses keluar aja nggak apa-apa. Ilmu karakter, kemudian juga baca-bacaan ada. Itu mulai lepas dari tubuhnya Mbak Dewi. Ya udah, semoga Aman cepat ya, Pak sehat Ustadz? ya. Aman, insya Allah Amin aman. ya. Ya, Bapak. Alhamdulillah ya Mama, jadi bisa stripping terus ya. Amin, itu Cair. penting. Amin. Mami silakan duduk lagi. Oh, Tepuk iya. tangan untuk Dewi Persik. Kasih. Pemirsa, manusia atau sekarang disebut dengan netizen menghujat para artis tampaknya sudah biasa. Namun bagaimana jika manusia menghujat Allah Subhanahu wa taala? Nauzubillahi min dzalik. Inilah yang dilakukan oleh narasumber kita yang berikutnya. Langsung saja. Assalamualaikum. Ya, sini silakan Ibu. Sini sebelah Mas Robi, Mbaknya. Ya, siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh perkenalkan diri? Nama saya Helmi, umur saya 34 tahun. Saya berasal dari Bogor. Awal mula Lebih dekat lagi mikrofonnya ya. Awal mulanya saya sebenarnya tidak percaya dengan hal yang gaib. Dan itu terjadi pada adik saya setelah diterapi pakai telur sama tetangga saya. Entah kenapa saya mengalami hal-hal yang gaib, Pak Ustadz. Setiap malam saya selalu mimpi berhubungan badan dengan orang yang tidak saya kenal. Dan saya tidak bisa Istighfar. Istighfar. Nafsu saya tidak bisa mengendalikan nafsu saya. Selain itu, setiap malam Jumat Kliwon ataupun tanggal weton saya, perut saya terasa ditekan dan kepala saya terasa digebuk-gebuk. Dan setiap saya mendengar azan, saya membenci kata-kata azan itu dan selalu menghujat Allah. Dan setiap saya baca Quran, pikiran saya tidak menentu Pak Ustadz. Dan setiap saya melangkahkan kaki untuk mencari rezeki, rasanya lemas, seperti tidak berdaya. Saya bingung, kenapa saya seperti ini? Saya merasa bukan saya. Dan saya sempat rasanya mau bunuh diri karena saya sudah putus asa. Selalu diteror. Setiap saat Pak Ustadz, saya kesini meminta bantuan Pak Ustadz supaya saya sembuh dan supaya saya bisa membantu perekonomian keluarga saya, Pak Ustadz. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan supaya saya bisa konsentrasi, benar-benar ibadah, karena saya sangat merindukan, benar-benar sangat merindukan ya Allah, benar-benar sujud sesujud-sujudnya.
Saya bingung Pak Ustadz. Kira-kira awal mula teror ini terjadi itu kenapa ya? Saya pernah menjalin hubungan dengan seseorang dan sempat mau menikah. Tapi karena dalam hati saya dia bukan orang yang benar. Saya selalu berantem. Dan entah kenapa dia pernah mengancam saya nggak akan pernah mendapatkan pekerjaan maupun rezeki kemanapun saya melangkah. Itu yang terakhir. Tahun berapa itu, ingat nggak? Itu sekitar bulan Januari 2017. Setelah itu Mbak merasa lebih banyak terornya ya? Iya, benar. Kerjaan jadi susah, Iya. ibadah susah gitu Iya, ya? benar. Kalau adikmu gimana sekarang? Adik saya ada Sudah total sembuh? kurang tahu. Coba sini gabung, yuk sini. Ini dua-duanya cantik, tapi terlihat seperti tertekan semua ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dekat lagi mikrofonnya ya. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Puri Desi Anggraini. Umur saya 22 tahun. Mbak Puri sempat ada sakit waktu itu ya? Iya, sakit. Seperti apa sakitnya? Apa ya, seperti ya kejang-kejang. Lebih dekat mikrofonnya. Kejang-kejang. Ya kejang-kejang, kepala pusing. Heeh. Terus ada bisikan-bisikan juga. Bisikan-bisikan juga. Iya. Ini dua-duanya setelah ada sakit, ada teror begitu, bahkan mimpinya aneh-aneh. Main-main ke dukun nggak berobat? Iya, Waduh, saya dua-duanya? iya. Wow. Karena dari keluarga kita inginnya sembuh, tidak memikirkan yang penting sembuh aja gitu. Dari ustadz, dukun atau segala macam sudah kita jalani. Pak Ustadz, ini 2 mewakili 5 anggota keluarga berarti ya? Yang 4 ya? Iya. Semuanya menjadi korban. Entah Pak Ustadz melihatnya apa ada yang iseng atau memang sudah titipan dari leluhur, mangga Pak Ustadz. Iya. Mbak Helmi, Mbak apa Ibu ini? Mbak. Saya sudah ibu. Oh, sudah Kebetulan ibu. saya single parent, Pak Ustadz. Oh, sudah Ibu tapi sudah single parent. Iya. Terusnya ngadepnya ke Mas Robi. Ya nggak apa-apa, bercanda dikit lah, jangan terlalu ini. Bu Helmi, ini memang ada ilmu keluarga yang memang dia seperti itu ada. Kemudian ada juga sihir, ada sihirnya yang biasanya dia pinter kayaknya sihirnya. Kayaknya dukunnya lebih pinter. Nah Pak Ustadz, kalau misalkan Mbak Helminya datang ke sini, karena kan salah satu keluhannya adalah susah dapat pekerjaan. Iya. Beliau berpikirnya ditutup sama mantannya gitu kan ya, laki-laki tersebut lah ya. Tapi kalau datang ke sini niatnya sudah semoga dengan didoainnya Pak Ustadz udah dapat pekerjaan baru gitu, gimana Pak Ustadz? Ya memang hasilnya kan memang nggak terlalu signifikan, bisa aja karena Bu Helmi ini apa namanya malas. Malas itu maksudnya mau mencari kerjaan juga nggak punya keinginan, bisa aja. Dan memang inilah yang namanya istilahnya dukun dibilang kiai ya seperti itu tugasnya. Jadi dia nggak tahu dasar-dasarnya, asal disuruh orang aja dia mau gitu. Jadi itu dukun berkedok kiai sebenarnya. Benar Bu Helmi ya? Iya. Mau saya bantu doa. Iya. Ikhlas. Ikhlas. Kalaupun ada sihir atau santet sudah nggak usah terlalu dipikirin ya. Iya. Mau? Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Senyum dong, jangan nangis terus. Adik galak banget nih adiknya nih. Pusing ya? Sini Mas Robi pegang mikrofonnya. Nih. Bu Helmi, aminkan doa saya. Ini siapa namanya adik? Helmi dan siapa namanya tadi? Puri. Puri. Adik Puri, aminkan doa saya ya. Tulus, ikhlas semata-mata karena Allah. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik